Lebih dari 10 abad silam, pernah hidup seorang perempuan cantik bernama Fatimah binti Maimun. Beliau adalah putri dari Sultan Kedah dengan gelar Sultan Mahmud Shah Alam. Diceritakan Republika, 11 Maret 2020, persinggahannya di Tanah Jawa bermula dari ajakan ayahandanya. Bersama rombongan yang tak seberapa banyak, mereka datang menggunakan kapal dengan tujuan berdagang dan mensiarkan agama Islam. Dengan cara menelusuri Selat Malaka, kapal rombongan Sultan Kedah akhirnya sampai juga di pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di pelabuhan kota Gresik sekarang. Dahulu, kawasan tersebut memang dikenal sebagai kota pelabuhan serta perdagangan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sesampainya di Gresik, mereka mendirikan sebuah pondok dan masjid di suatu daerah bernama Leran. Daerah itu dikenal sebagai permukiman kaum pedagang. Tidak hanya penduduk lokal, tetapi juga Cina, bahkan Arab, ada di sana. Usia Fatimah saat itu diperkirakan sekitar 17 tahun. Usia yang masih cukup muda untuk seorang gadis pengembara. Sebagai seorang muslimah, kemanapun beliau berada, sudah barang tentu beliau berjilbab. Pun ketika dirinya berada di negeri asing, Islam sudah mendarah daging di dalam dirinya, pun di tiap embusan napasnya. Tentu saja penampilannya menjadi aneh di tengah-tengah masyarakat Jawa kala itu. Tapi siapa yang menyangka jika dari penampilannya yang berjilbab, itu malah menarik perhatian masyarakat lokal. Banyak orang yang mempertanyakan mengenai jilbab yang beliau kenakan. Dengan sabar Fatimah Maimun pun menjawab berbagai soalan perihal kerudung yang dia kenakan, tak terkecuali hukum dan hikmah di balik tuntunan tersebut. Dengan tetap menghargai dan menghormati adat istiadat dan budaya di Gresik saat itu, Fatimah Maimun dan ayahandanya menyebarkan ajaran Islam. Walhasil, lambat laun banyak penduduk lokal yang menerima dakwah mereka dan menyatakan diri memeluk Islam. Namun, fenomena tersebut sepertinya tak disukai oleh Raja Majapahit kala itu. Sang raja marah besar. Dia khawatir kekuasaannya akan segera menemui kehancuran bila ajaran baru tersebut sampai menjadi mayoritas di wilayah kekuasaannya. Saking marahnya, sang raja bahkan sampai turun tangan secara langsung untuk menyerang Leran. Hanya saja raja tidak membawa persenjataan lengkap serta pasukan dalam jumlah besar lantaran Fatimah Maimun dan ayahandanya hanya datang bersama rombongan kecil, yakni sekitar 14 orang saja. Raja pun pergi bersama dengan 13 orang pengawalnya dengan berkuda. Sesampainya di sana, siapa sangka jika Raja Majapahit malah disambut dengan hangat serta ramah oleh Sultan Mahmud Shah Alam. Raja pun terkagum-kagum dengan kedamaian penduduk Leran karena mereka selalu rajin datang ke surau dan bersalawat untuk Rasulullah. Tak lama setelah melihat keadaan penduduknya, dia bertemu dengan Fatimah dan langsung terpukau akan kecantikannya. Amarahnya pun sirna seketika, dan malah ingin belajar mengenai Islam. Setelah tahu sedikit banyak tentang Islam, Raja kemudian melamar Fatimah untuk dijadikan istrinya sebagai syarat Raja memeluk Islam. Fatimah pun menerimanya dengan senang hati. Fatimah berharap, dengan menjadi istri seorang raja, dia dapat dengan mudah menyebarkan agama Islam, tidak hanya di Leran, tapi juga di seluruh wilayah kekuasaan sang Raja Majapahit kala itu. Namun, ayahanda Fatimah Maimun tidak begitu saja menerima lamaran tersebut. Setelah ayahandanya beristikharah dan berdoa untuk ditunjukkan yang terbaik, beberapa waktu kemudian wabah kusta menyerang wilayah Leran. Menurut cerita, kala itu, setiap orang yang terkena kusta pada pagi hari, sore harinya pasti sudah menemui ajal. Begitu pula sebaliknya, yang terkena sore hari, keesokan harinya pasti meninggal dunia. Celakanya, penyakit tersebut juga menyerang saudara Sultan Mahmud Shah Alam, begitu juga pelayannya. Tak lama kemudian,
Fatimah Maimun pun terserang wabah yang sama sehingga dia pun menyusul kedua pelayan dan saudara ayahandanya itu. Beliau wafat pada 2 Desember 1082 Masehi atau 7 Rejab 475 Hijriah. Makamnya kini terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Raja Majapahit kala itu yang mendengar wafatnya Fatimah kemudian membangun cungkup yang berbentuk seperti candi di atas makam Fatimah Maimun dan para pelayannya. Inskripsi nisan terdiri atas 7 baris. Berikut ini adalah bacaan J.P. Mokwet asal Belanda yang diterjemahkan oleh Profesor Mohkiamin. Baris pertama merupakan kalimat Bismillah, sedangkan baris 2-3 merupakan kutipan surah Ar-Rahman ayat 25-26, yang umum dalam epitaf umat muslim, terutama di Mesir. Atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu adalah bersifat fana. Tetapi, wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi korban syahid bernama Fatimah binti Maimun putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumiat. Ketika 7 sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495 Hijriah yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi bersama pula Rasulnya mulia. Demikian seperti yang dikutip Republika. Menurut catatan Wikipedia, makam Fatimah binti Maimun ditemukan pada tahun 1911 dalam kondisi rusak parah. Temboknya berlubang dan atapnya sudah ambruk. Kemudian direnovasi oleh penulis Belanda yang juga pegawai pabrik gula Krembung Sidoarjo Jean-Pierre Mokwet dan peneliti Prancis Paul Haves pada tahun 1920 hingga bentuknya yang sekarang. Temuan batu nisan tersebut merupakan salah satu data arkeologis yang berkenaan dengan keberadaan komunitas muslim pertama di kawasan pantai utara Jawa Timur. Gaya kufi tersebut menunjukkan di antara pendatang di kawasan pantai tersebut, terdapat orang-orang yang berasal dari Timur Tengah dan bahwa mereka juga merupakan pedagang, sebab nisan kubur dengan gaya kufi serupa juga ditemukan di Vanrang, Champa Selatan. Hubungan perdagangan Champa dengan Jawa Timur tersebut adalah bagian dari jalur perdagangan komunitas Muslim pantai pada abad ke-11 yang membentang di bagian selatan Cina, India, dan Timur Tengah. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan pula video terbaru dari kanal ini. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.